Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran kami bersama dengan saya, Ibu Esti Salviani, di mana hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum kita belajar tentang siklus air, Bu Guru akan menyampaikan dulu apa nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu setelah kita belajar tentang siklus air pada hari ini, siswa itu dapat menjelaskan apa sih pengertian dari siklus air. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi urutan tahapan siklus air dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat bagan siklus air. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tahu tidak bahwa air yang ada di bumi ini jumlahnya selalu tetap. Akan tetapi, air yang ada di bumi itu mengalami yang namanya siklus air. Nah, apa sih siklus air itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, siklus air itu disebut juga dengan perputaran air. Nah, siklus atau perputaran air ini terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, dan itu terjadi secara terus-menerus berulang-ulang. Nah, siklus air ini memiliki beberapa tahapan. Ada 4 tahapan dalam siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Yang kedua ada kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Dan yang keempat adalah infiltrasi. Nah, anak-anak sudah tahu belum nih apa pengertian dari masing-masing tahapan siklus air ini? Jika belum, mari sama-sama kita menyaksikan penjelasannya berikut ini. Nah, evaporasi dan transpirasi. Anak-anak bisa melihat ya gambar yang ada di sebelahnya Bu Guru ini. Nah, di situ ada panah ya dari bawah ke atas, itu disebut evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah penguapan. Jadi air yang ada di laut, danau, sungai, waduk dan sebagainya itu karena mendapatkan panas dari matahari maka akan menguap ke atas, kemudian membentuk awan. Nah, transpirasi itu adalah penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup, ya seperti tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan memiliki kandungan air. Nah, kandungan air yang ada di tumbuhan itu juga bisa menguap, dan ini dinamakan transpirasi. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu ada kondensasi. Kondensasi ini adalah proses di mana uap air itu akan berubah menjadi bentuk yang lebih padat, bisa menjadi bentuk cairan maupun menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang sangat rendah. Nah, partikel itu akan saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, awan yang jemu itu nanti akan berwarna kegelapan, dan jika awannya itu sudah jemu dan tidak bisa lagi menampung uap air, maka karena suhu yang rendah awan itu akan berubah bentuknya menjadi titik-titik air maupun bisa juga menjadi titik-titik kristal salju. Nah, kemudian tahapan yang keempat yaitu ada infiltrasi. Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah. Nah, infiltrasi ini memiliki manfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu membantu pencegahan banjir. Ya, karena airnya itu meresap ke tanah sehingga tidak terjadi banjir di permukaan bumi. Kemudian juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah ya dengan cara yaitu air menyerap ke permukaan tanah.
Nah, anak-anak bisa melihat nih ilustrasinya di samping ya. Di situ ada ilustrasi air yang turun ke bumi itu akan meresap ke dalam tanah. Ya, semakin banyak daerah resapan air, maka akan semakin cepat pula penyerapan air ke dalam tanah. Akan tetapi, jika permukaan tanah itu tertutup oleh aspal maupun beton ataupun bangunan, maka akan semakin lama air itu masuk ke dalam tanah. Nah, anak-anak sekalian, untuk memperjelas bagaimana sih terjadinya siklus air, anak-anak bisa menyaksikan di video berikut ini. Ya, dengan harapan anak-anak itu akan mendapatkan gambaran seperti apa sih terjadinya siklus air. Nah, mari kita saksikan video berikut bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di klub. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Kemudian membuang-buang air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut anak-anak sekalian, setelah menyaksikan video berikut, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu tentang siklus air. Nah, anak-anakku sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita menyanyi bersama tentang siklus air.
bisa mempermudah kita dalam mempelajari tentang siklus air. Nah, sekian dari Bu Guru. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.